Hukum tarik-menarik. Kekuatan universal yang mengubah hidupmu sepenuhnya. Panduan lengkap dan mendalam. Bagian 1. Membuka gerbang pengetahuan. Apa itu dan dari mana asalnya? Selamat datang kembali, sahabat pencari makna dan kebijaksanaan. Hari ini kita akan menyelami hukum tarik-menarik. Sebuah konsep yang selama ribuan tahun dikenal oleh berbagai peradaban dan kembali populer di era modern. Pernahkah kamu bertanya, mengapa hidup terasa berbeda bagi setiap orang? Ada orang yang tampaknya selalu menemukan peluang dan jalan keluar. Namun ada juga orang yang sudah bekerja keras dan berdoa, tetapi hidupnya tetap terasa berat. Banyak orang menjawabnya dengan kata takdir, nasib, atau rezeki. Namun apakah hidup benar-benar tidak bisa dipengaruhi oleh usaha dan keinginan kita? Ajaran hukum tarik-menarik menawarkan sudut pandang berbeda. Kita bukan penumpang pasif dalam kehidupan, melainkan pencipta aktif melalui pikiran, perasaan, pilihan, dan tindakan. Apa itu hukum tarik-menarik? Bukan sihir, melainkan cara memahami hubungan antara fokus, keyakinan, emosi, dan pengalaman hidup. Definisi sederhananya adalah, segala sesuatu yang sejenis akan saling menarik. Seperti gelombang radio, banyak sinyal ada di sekitar kita, tetapi radio hanya menangkap frekuensi yang dipilih. Demikian pula perhatian kita. Jika kita berfokus pada harapan, rasa syukur, dan kemungkinan, kita lebih mudah melihat peluang yang selaras. Jika kita terus berfokus pada ketakutan, kekurangan, dan keraguan, kita lebih mudah memperhatikan hal-hal yang memperkuat perasaan itu. Pikiran dan perasaan bukanlah sihir. Namun keduanya mempengaruhi cara kita menafsirkan kejadian, mengambil keputusan, dan bertindak. Karena itu, apa yang kita pikirkan dan rasakan dapat mengubah arah hidup secara nyata. Secara sejarah, gagasan tentang hubungan pikiran dan kehidupan telah dibahas dalam filsafat Yunani, ajaran Hindu, Buddha, Taoisme, dan berbagai tradisi kebijaksanaan lainnya. Dalam psikologi modern, penelitian tentang pola pikir, perhatian, motivasi, dan psikologi positif juga menunjukkan bahwa cara kita berpikir mempengaruhi cara kita melihat dunia dan bertindak di dalamnya. Penting untuk memahami bahwa hukum tarik-menarik bukan berarti duduk diam sambil bermimpi, lalu berharap semua keinginan datang tanpa usaha. Pikiran dan keyakinan adalah arah. Tindakan dan usaha adalah kendaraan. Hasil lahir dari gabungan keduanya. Bagian 2. Dasar pemikiran dan mekanisme kerja hukum tarik-menarik. Ada 3 prinsip penting. Prinsip pertama, segala sesuatu saling terhubung. Kamu tidak terpisah dari kehidupan. Pikiranmu mempengaruhi perhatianmu. Perhatian mempengaruhi keputusanmu, dan keputusan mempengaruhi tindakanmu. Prinsip kedua, fokus membentuk pengalaman. Jika kamu berkata, saya tidak ingin sakit, tetapi pikiranmu terus dipenuhi ketakutan tentang sakit, perhatianmu masih tertuju pada sakit. Akan lebih membantu jika kamu berkata, saya ingin menjaga tubuh agar sehat dan kuat, lalu melakukan tindakan nyata seperti beristirahat cukup, makan dengan baik, dan berkonsultasi ketika diperlukan. Prinsip ketiga, emosi membantu mengarahkan energi dan perhatian. Pikiran memberikan gambaran, sedangkan emosi menunjukkan seberapa penting gambaran itu. Rasa takut dapat membuat kita menghindari tindakan. Harapan dan keyakinan yang realistis dapat membantu kita bertindak dengan lebih konsisten. Bagaimana prosesnya? Pertama, tetapkan niat. Kedua, bayangkan tujuan secara jelas. Ketiga, biarkan fokus itu membantu kamu mengenali informasi, orang, ide, dan peluang yang relevan. Keempat, ambil tindakan. Kelima, evaluasi hasil dan perbaiki cara. Keenam, terus bergerak dengan sabar. Alam semesta tidak selalu memberikan jawaban dalam bentuk yang persis seperti bayangan kita. Karena itu, tetaplah terbuka, tetapi gunakan penilaian yang sehat. Tidak semua kejadian adalah tanda, dan tidak semua keinginan pasti terwujud. Kehidupan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keadaan, keterampilan, waktu, pilihan, dan bantuan orang lain. Mengapa keinginan sering belum datang? Pertama, mungkin ada pertentangan dalam diri. Kamu ingin sukses, tetapi merasa tidak layak. Kamu ingin stabil secara finansial, tetapi takut belajar mengelola uang. Pertentangan ini dapat membuat tindakan menjadi tidak konsisten. Kedua, pola lama masih bertahan. Keyakinan seperti hidup itu susah atau rezeki itu sedikit dapat terbentuk sejak kecil dan mempengaruhi keputusan tanpa disadari. Ketiga, kurangnya rasa syukur. Syukur bukan berarti menyangkal masalah.
Bersyukur berarti melihat hal-hal baik yang masih ada sambil tetap memperbaiki keadaan. Keempat, ketidaksabaran dan keraguan. Keraguan adalah hal manusiawi. Namun, jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Periksa fakta, ubah rencana bila perlu, dan lanjutkan satu langkah kecil pada satu waktu. Tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Tanyakan, apakah keinginan ini datang dari nilai diri saya atau hanya dari tekanan orang lain? Keinginan yang selaras dengan nilai hidup biasanya memberi makna yang lebih tahan lama. Bagian 3. 3 langkah emas untuk menggunakan hukum tarik-menarik dengan benar. Langkah pertama, minta dengan jelas dan tepat. Tujuan yang terlalu umum seperti saya ingin bahagia atau saya ingin sukses akan sulit dijadikan arah. Ubah menjadi tujuan yang spesifik dan positif. Jangan hanya berkata, saya tidak ingin miskin, saya tidak ingin sakit, atau saya tidak ingin kesepian. Katakan, saya ingin mengelola keuangan dengan bijaksana dan membangun kehidupan yang lebih stabil. Saya ingin menjaga tubuh agar sehat dan kuat. Saya ingin dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan mendukung. Gambarkan tujuanmu dengan rinci. Jika ingin membangun usaha, pikirkan siapa yang ingin kamu bantu, produk atau layanan apa yang akan diberikan, keterampilan apa yang perlu dipelajari, dan bagaimana kamu akan mengelolanya. Jangan hanya membayangkan hasil akhir. Bayangkan juga prosesnya. Tuliskan keinginanmu. Contohnya, saya bersyukur karena sedang membangun usaha yang berkembang, bermanfaat bagi banyak orang, dan membantu saya memiliki penghasilan yang cukup serta stabil bagi keluarga. Setelah menulisnya, tambahkan rencana tindakan yang nyata. Langkah kedua, percaya dan kelola keraguan. Keyakinan bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan. Keyakinan adalah percaya bahwa tujuan dapat didekati melalui belajar, latihan, bantuan, dan tindakan yang konsisten. Ketika muncul pikiran, saya tidak mampu, ini terlalu sulit, atau saya tidak layak, jangan langsung mempercayainya. Akui bahwa pikiran itu muncul, lalu tanyakan, apakah ini fakta atau hanya ketakutan? Gantilah dengan kalimat yang lebih sehat, saya sedang belajar. Saya dapat mengambil satu langkah kecil hari ini. Saya boleh meminta bantuan. Gunakan visualisasi selama 5-10 menit. Bayangkan dirimu melakukan langkah yang diperlukan. Bayangkan belajar, berlatih, berbicara dengan orang yang tepat, menyelesaikan masalah, dan terus mencoba. Rasakan ketenangan, keberanian, dan kepuasan dari proses tersebut. Ingat bukti-bukti masa lalu. Ingat saat kamu berhasil melewati kesulitan, mempelajari sesuatu yang baru, atau menerima bantuan pada waktu yang tepat. Pengalaman itu dapat memperkuat keyakinan bahwa kamu mampu bertumbuh. Langkah ketiga, terima dengan rasa syukur dan ketenangan. Rasa syukur membantu kita melihat apa yang sudah ada, tanpa menyangkal apa yang masih perlu diperbaiki. Syukur mengubah fokus dari kekurangan total menjadi penghargaan terhadap sumber daya, hubungan, kesehatan, dan kesempatan. Lakukan setiap pagi atau malam. Sebutkan 3-5 hal yang patut disyukuri, seperti napas, udara segar, kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau kesempatan belajar. Rasa syukur tidak perlu dipaksakan. Jika kamu belum bisa merasa sangat bahagia, cukup rasakan terima kasih yang sederhana. Kamu dapat berkata, saya bersyukur karena sedang membangun hidup yang lebih sehat, stabil, dan bermakna. Saya bersyukur atas setiap langkah, pembelajaran, dan bantuan yang datang dalam proses ini. Penutup. Hukum tarik-menarik sebaiknya dipahami bukan sebagai janji ajaib bahwa pikiran saja dapat mengendalikan seluruh kehidupan. Ia lebih bermanfaat jika digunakan sebagai kerangka untuk memperjelas tujuan, mengelola perhatian, membangun emosi yang sehat, mengenali peluang, dan mengambil tindakan nyata. Minta dengan jelas. Percaya dengan realistis. Terima dengan rasa syukur. Lalu bergeraklah dengan konsisten. Hidup tidak berubah hanya karena satu pikiran positif. Hidup berubah melalui pikiran yang terarah, emosi yang terkelola, keputusan yang berani, dan tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Ingatlah, fokus membantu menentukan apa yang kamu perhatikan. Keyakinan membantu menentukan apa yang berani kamu coba. Tindakan membawamu semakin dekat kepada tujuan. Dan evaluasi membantu kamu memilih jalan yang lebih baik. Semoga narasi ini membantu kamu memahami diri sendiri, tujuanmu, dan langkah nyata yang dapat kamu lakukan mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak.